Kenapa ya? Ya, Eh, aku ingin bertanya, kenapa saudara-saudara Muslim selalu membahas Alkitabnya kami tentang ajaran kami? oke, saya jawab ya. Ini diam dulu biar ini jawab ya. Oke, kakak, pertanyaan bagus. Sebenarnya tidak selalu, tergantung situasi dan kondisi. Kalau lagi model diskusi lintas agama, kami memang bahas Bible. Tapi kalau misalkannya kami lagi kajian intern, kami nggak bahas agama kalian. Kalau misalkannya ruang ini lagi ruang misalkannya membahas politik, kami lagi bahas politik. Dek, di mute dulu dong. Mute dulu bang. Suaranya ini putus ya. Dek, signalnya jelek dek. Brother, sorry signalnya jelek brother. Sorry ya. Sekali lagi saya bilang ya, tergantung situasi. Kalau lagi model diskusi lintas agama, iya kami bahas. Kalau lagi modelnya pargoy, kami pargoy. Kalau lagi modelnya Idul Fitri, kami mah vlog-vlogan. Tergantung situasi itu. Tapi kalau dalam lintas agama, iya kami bahas memang. Nah, terus deh. Kalau di ceramah-ceramah gitu kak, kenapa kan banyak ustadz-ustadz itu di ceramah-ceramahnya itu yang sering menyinggung-nyinggung Kristen. Duh, suara siapa nih double nih? Bang Tobing. Tobing atau si kakak nih? Bang Tobing. Nih kakak nih, kuturunkan. Kakak, aku turunin dulu ya. Kayaknya kamu bermasalah. Kalau ada ustadz yang membahas, emang kalau seandainya ada yang nanya, merinding bulu kuduk saya melihat salib, apakah ada Tuhan di situ? Masa kalian pengen kami jawab iya ada Tuhan dan Roh Kudus di situ? Ya kami bilang setan lah bikin merinding. Masa kami dibilang salah? Kan nggak gitu. Ya, jadi tergantung situasi kondisi lah. Kalau ustadznya adalah apologet, ya pasti dia bahas Bible lah, kan apologet. Lagi pula kenapa rupanya kami bahas Bible? Harusnya kalian bersyukur kami bahas Bible. Bukankah kami menjalankan perintah Yesus? Injililah seluruh makhluk. Kan nggak apa-apa toh, Bible kan emang dijual di mana-mana. Berarti boleh dibaca dong. Kalau boleh dibaca ya boleh dipelajari lah. Masalahnya di mana sih? Justru kalian harus berterima kasih sama kami. Gara-gara kami kalian tahu Daud Nabi. Dari kami kalian tahu Hosea disuruh bersundal. Dari kami tahu kalau Tuhan ngambil bini orang. Dari kami kalian tahu kalau ternyata Yesus tidak pernah berkata akulah Allah sembahlah aku. Harusnya berterima kasih dong sama kami dekku. Lanjut dek. Iya, gini kak. Tadi saya mau bertanya masalah jilbab yang tadi kan kak. Memang di umat Muslim yang wanitanya kan diharuskan berjilbab gitu kak. Terus? Nah, itu fungsinya untuk menutup aurat gitu ya? Iya, menutup aurat. Terus? Berarti kayak menutup rambut itu termasuk aurat nggak kak? Iya, termasuk aurat. Terus? Termasuk aurat. Berarti aurat itu boleh nggak dilihat orang? Ya kalau ditutup berarti nggak boleh dilihat dong. Kalau anggota keluarga bisa nggak melihat? Ya nggak masalah. Bagi keluarga kayak saya dilihat suami saya nggak apa-apa lah. Itu kan mahramnya loh. Berarti fungsi jilbab itu menutup aurat gitu kak ya? Mau pakai jilbab? Enggak, maksudnya kan kirain mau pakai jilbab. Fungsi jilbab itu menutup aurat, berarti rambut pun termasuk aurat gitu ya? Mohon maaf kak, kalau payudara itu kan termasuk aurat. Iya. Terus? Berarti seperti rambut tadi kan boleh dilihat anggota keluarga. Terus? Berarti payudara juga bisa dilihat anggota keluarga gitu? Iya, kalau suami saya lihat payudara saya, apa salahnya? Dipegang juga boleh. Bahkan saya tetein mulutnya kalau laki saya, kan keluarga saya itu. Iya, tadi kan saya bilang kan anggota keluarga, berarti bapak. Enggak lah, di Islam itu kan diatur. Islam itu kan ada aturannya. Ya nggak apa-apa kalau suami sendiri mah. Nggak apa-apa kalau suami sendiri mah. Kan keluarga, suami kan keluarga. Enggak. Bentar ini sedikit ini bentar dulu. Jadi gini loh ya. Bentar dulu. Iya, dengar dulu. Islam itu ada aturan di setiap apa yang kami lakukan. Yang boleh tidak ada ceritanya vaginamu, astagfirullahaladzim ya, kelaminmu boleh dilihat bapakmu. Nggak ada ceritanya begitu. Makanya Islam itu ada aturannya. Tidak ada istilahnya auratmu boleh dilihat sama bapakmu dan anakmu. Bahkan kamu tahu nggak? Bahkan kami, saya perempuan, anak saya perempuan, bahkan kami tidak boleh saling melihat aurat loh. Ada aturannya, ada batasan maksimal minimalnya. Makanya ada dalil dalam diperintahkan di dalam Rasulullah boleh memperlihatkan perhiasan yang ada pada tempatnya kepada keluarga. Contoh, misalnya pergelangan tangan.
ini yang kalung di leher nih. Jadi ada batasannya. Nggak ada di dalam Islam itu boleh kau perlihatkan payudaramu dan isi celana dalammu kepada bapakmu dan kepada anak laki-lakimu, tuh nggak ada, Dek. Ya, kami ada aturannya. Makanya ada namanya kaidah fikih. Aturannya itu ada tertulis nggak, Kak? Adalah Itu buat aturannya. Oh, ada lah aturannya. Memangnya Kristen buat aturan, udahlah nggak ada aturan buat pula ajaran agamanya. Semua di dalam aturan kami itu ada hadisnya. Ada hadisnya, ada Al-Qur'annya. Fundamentalnya di Al-Qur'an, ajaran kecil-kecilnya di dalam hadis. Jangankan ya, saya bilang sama kamu tadi ya, kami umat Islam, jangankan, mohon maaf nih ya, kami sesama perempuan aja dilarang melihat kelamin satu sama lain loh. Apalagi memperlihatkan payudara kepada bapak kandung, ya. Jadi kami tuh pakai ini juga nih, kami pakai akal. Itu yang harus dibahas. Nah sekarang saya tanya, kalau seandainya ibumu tidak pakai BH ke gereja, berdosa nggak? Berdosa lah. Mana dalilnya? Tunjukin dalilnya dong. Bagi siapapun yang, Kok saya minta dalil juga ya. Ya jangan gitu dong, adil dong. Giliran saya kamu bilang mah. Bentar, enggak gini, saya enggak, jangan gitu. Kalau berani mempertanyakan agama orang lain, harusnya berani juga menjawab agama sendiri. Kenapa? Iya. Kalau saya bertanya agama, nggak bisa. Selesaikan dulu komparasi dua arah. Kalau ada agama Kristen ternyata tidak masalah, nggak pakai cangcut ke gereja, tiba-tiba kenapa kamu mempermasalahkan kami yang ada hukum-hukum jelasnya? Makanya saya tanya, kalau ada mamahmu pergi ke gereja tanpa BH, tanpa kutang, tanpa celana dalam, gimana? Kata Yesus berdosa atau enggak? Mana dalilnya kalau berdosa? Ayo. Pertanyaan saya tadi kan belum selesai, Kakak jawab itu. Saya di sini sudah menjawab, Udah mau tetapi langsung, Kak, iya kan apple to apple tuh. Ini di mute dulu, noise. Di apple to apple-nya gini loh. Kalau Kristen ini agamanya benar, otomatis dia punya parameter yang benar. Maka di Kristen itu tidak boleh anak kandung seperti kamu ini melihat alat vital mamahnya. Pertanyaannya, di mana Yesus ajarkan begitu? Bahwa Tobing tidak boleh melihat payudara mamahnya. Ayo, dalilnya mana? Karena saya bisa katakan tidak berdasar, karena bahkan saya bisa katakan boleh, karena memang Tuhannya Tobing suka dengan orang-orang telanjang. Faktanya Yesaya disuruh telanjang. Kedua, manusia diciptakan pertama sekali nggak pakai baju, Dek. Ya, sejak manusia makan buah pengetahuan baik dan buruk dan manusia tahu malu, malah Tuhan kamu suruh pakai baju. Tadinya manusia tuh nggak ada tuh, teteknya gelambir-gelambir kemana-mana. Untung manusia makan buah pengetahuan dan buruk. Kalau Adam nggak makan buah pengetahuan buruk, udah tetek saya udah kemana-mana. Karena Tuhan senang dengan itu. Karena ketika Tuhan ciptakan manusia tanpa baju, kata Tuhan itu baik. Adam mah selehoi aja tuh, gundal gandul. Hawa mah gundal gandul jalan. Tapi setelah mereka makan buah pengetahuan dan buruk, mereka tahu malu. Tuhan malah marah. Ya, nah jadi Tuhan suka dengan ketelanjangan. Makanya saya bilang, memang ada dalil yang mengatakan kalau Kristen tidak pakai kutang ke gereja berdosa. Itu di mana tuh dalilnya? Ayo. Tobing, Silakan Bang Tobing. Kalau Bangun, kalau Tobing, jawab. ya Bang ya. Kalau dalilnya itu kan saya memang karena belum terlalu mempelajari sekali. Nah, jadi begini saran saya, Dek ya. Itu dalilnya. Kalau bertanya hukum-hukum Islam yang detail ya, yang kami pelajari itu di pondok pesantren, hal-hal yang mendalam ya, saya sarankan adalah marilah kita belajar hal yang kulit dulu, Dek. Karena nanti kalau kamu masuk ke dalam, sama seperti kita bahas teorema Pitagoras tapi kamu nggak ngerti angka sama huruf. Lebih baik bahas yang dasar-dasar yang memang kamu kuasai. Contoh, yang fundamental itu apa? Karena kalau kamu bahas Islam dengan hukumnya, nanti kamu ketampar. Karena kaidah hukum kami sangat banyak. Kami ada hukum fundamentalnya di Al-Quran dan hadis, ada kias para ulama, ada ijma para ulama, dan semua perintahnya ada di Al-Quran itu ya. Nah, ketika saya balik nanti, agama kamu yang tidak ada hukum-hukumnya itu nanti berbahaya kamunya. Mending kita bahas hal yang fundamental nih. Contoh, kenapa Kristen agamanya dikatakan kasih? Kenapa Bible dikatakan suci? Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Nah, itu bagus tuh, biar kamu tahu hal-hal yang berbau kulit. Karena kalau kamu masuk mendalam, nanti saya tanya balik di Kristen, nanti kamu kerepotan. Ya, gitu.
Ya. Maksud mungkin gini tuh ya, jangan sok-sokan ingin mengkritik gitu ya. Nggak, dia memang bertanya. Ada ketetapan. Iya, katanya tapi jangan terlalu seakan-akan mengkritisi ya. Padahal itu justru Saya bukan baik. mengkritik, Bang. Nggak, iya. Ini saya bicara ya. Kita kan dengerin Pak Angon dulu. Maksudnya gini loh. Tidak kritik. Pak Angon ini lagi mengajak kamu untuk menjadi orang yang lebih proporsional. Apa maksud proporsional tuh? Biar kamu lebih berilmu. Mari kita bahas hal yang fundamental. Karena kalau kamu bahas hal-hal yang mendalam tentang agama kami, khawatirnya kamu apa ya, kebingungan, ngelek. Sama kayak saya bahas Kritisnya skripsi. jangan keluar ke dalam Iya, kritisnya. iya, karena gini, khawatirnya nanti kayak kita lagi bahas skripsi sama anak SD kan nggak etis gitu loh. Jadi kita bahas yang dasar-dasar dulu deh. Contoh, kira-kira kamu udah bisa beda ini mana Tuhan, mana manusia nih, mana ayam, mana bebek, mana serigala, mana domba. Itu penting banget loh. Tapi kalau itu aja udah nggak bisa bedain, ngapain bahas hukum-hukum yang kami diatur secara detail di Islam? Kami lo ada aturannya semua. Kalau kamu tanya sama saya hadis, di dalam kitab hadis Imam Bukhari ada 7.000 hadis. Dan asal kamu tahu, kitab hadis kami bukan kitab hadis Bukhari aja. Ada banyak kitab imam hadis. Nah, apa iya mau dibahas satu malam ini semuanya di sini? Repot saya. Ini aja udah 10 SKS dari tadi. Ya kan? Nyari-rekan dulu nih. Jadi repot sayanya harus cari hadis ini hadis itu, nanti kayak oten lain nih minta dalil hadis semua sholat di situ. Aduh, emang kalau saya sudah tumpulkan semua hadis itu saya kasih ke kalian, manfaatnya buat saya apa? Saya udah capek-capek nih. Nggak ada. Mending bahas yang dasar-dasar dulu. Gitu adikku yang ganteng. Mungkin dilanjut sama Pak Angon ya. Pak Angon, monggo Pak Ayah bantuin ini apa si Tobing ya. Saya juga mau Jadi istirahat. sedikit Bang Tobing, Ayah jelaskan sedikit ya. Di Islam itu kami semua aturannya lengkap Bang. Bahkan dari kami bangun tidur sampai dengan kami tidur kembali, itu ada semua tata cara dan aturannya yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada aturan Bang. Sampai hal-hal terkecil kami punya aturan. Cara gunting kuku aja Bang, itu kami punya urutan. Urutan menggunting kuku itu dari mana ke mana. Ada. Cara ngaduk sayur di kuali itu ada caranya. Itu semua Sebegitu orang detail. umat muslim Bang melakukan itu enggak? Pastikan. Bagi yang tahu insya Allah melakukan Bang. Bagi yang belum sampai ya dia nggak tahu artinya. Jadi ketika kami itu umat yang sami'na wa ata'na, ketika kami dapat ilmu tentang sesuatu yang harus dikerjakan, maka kami usahakan sebisa mungkin kami kerjakan. Tidak bisa kami lakukan semua, minimal tidak tinggal semua. Contohnya kayak minum ya Pak ya. Minum harus Minum pakai tangan duduk, kanan. jongkok atau duduk, jangan sampai berdiri.